Ya, selamat malam teman-teman. Jadi saya sedikit ingin membahas saham jati. Kenapa saham jati ini bisa seperti ini, seperti itu ya. Jadi biar terjawab sudah ya secara analisa volume, saya ingin membahas saham jati ini ya. Benar ya, secara riset yang saya lakukan selama ini sejak Januari sampai saat ini bulan 8 ya, banyak saham yang ARB eh, bisa saya analisa naik. Antara lain adalah CBRE, pernah Sage, pernah Maxi, pernah lalu CRSN kemarin, lalu PG kemarin gitu ya. Nah, tiba-tiba di Jati ini saya salah. Gitu. Jadi saya secara pribadi kepada teman-teman semua meminta maaf, ya meminta maaf karena analisa saya salah ya. Setelah 2 hari ternyata saham Jati itu tidak naik seperti itu ya. Saham Jati tidak naik. Nah itu dia, itu yang menjadi beban sama saya loh. Ini kok kenapa nggak bisa nggak naik secara riset yang saya lakukan hitungan sudah pas ternyata salah gitu ya. Nah, rupanya menurut saya ya bisa diklaim benar atau bisa diklaim salah juga enggak apa-apa gitu. Itu kan pribadi ya. Jadi saham jati ini memakai pola yang namanya saya sebut adalah pola bandar atau proksinya BSBK seperti itu. Artinya bagaimana? Seperti ini. Saya sedikit paparkan ya, seperti ini sebagai contoh buat teman-teman ya. Nah, gini. Seandainya teman-teman bandar saham jati, ya pertanyaannya gitu, seandainya teman-teman bandar saham jati ya. Jadi harganya ada di sini nih. Oke, ini, lalu ini di sini ya, lalu ini di sini. Oke. Nah, saya katakanlah di sini itu harganya adalah di harga di sini ya, di harga ya. Kita berandai-andai ya. Berandai-andai ya, saya cek dulu ya. Nah, menurut saya ini ya analisa saham jati ini kenapa bisa tidak naik gitu ya. Bukan bukan mengklaim bahwasanya itu tidak naik karena seperti ini gitu. Enggak, ini analisa. Jadi bisa saja salah ya. Bisa saja salah. Nah, jadi biar jangan apa ya, jangan kita saling menyalahkan ya, tapi kita saling support gitu dia ya. Jadi seperti ini ya. Nah, saya sampaikan. Jadi misalnya teman-teman bandar suatu saham ya. Misalnya ini saya nggak beranggapan seperti saham jati. Misalnya harga di sini ya, harga di sini adalah di harga misalnya 60. Oke. Di sini harga 60, lalu di sini harga misalnya saya katakan adalah di sini harganya saya katakan adalah misalnya ada 90. Oke. Nah, lalu teman-teman membawa saham ini naik nih, naik ya. Naik dari sini. Oke, sebentar. Oke ya, sebentar dari sini ke atas ke 60 ya. Dari harga 60 ini ya, naik. Jung 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 naik 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 terus, naik naik terus, naik naik terus, naik terus sampai di sini. Lalu turunnya ARB berturut-turut, ARB berturut-turut, ARB berturut-turut, ARB berturut-turut, ARB dan sampailah di sini ya. Saya katakanlah di sini misalnya di sini adalah harga ya. Misalnya di sini adalah harga saya katakan kita pakai logika nih ya. Saya katakan misalnya di sini adalah harganya itu saya katakan misalnya adalah di kita bilang 80 misalnya. Nah, 80 misalnya. Jadi pertanyaan saya adalah modal Anda ada di 60. Oke, bentar. Oke, modal Anda ada di 60. Anda sudah naikkan ke 90. Nah, lalu ya, Anda sudah naikkan 90, lalu Anda ARB kan di 80. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya saham ini bisa laku terus di atas harga 60 sebelum sampai di bawah. Ini kan besok kan ARB lagi misalnya turun lagi ya gitu. Tapi sebelum sampai 60 semua barang yang Anda beli di 60 itu laku. Secaranya posisi sekarang adalah ARB. Logika yang kita pakai adalah kalau dia itu saham ARB itu retail tidak akan ada yang mau beli itu dia. Retail tidak akan ada yang mau beli. Itu logikanya ya. Retail tidak akan mau beli. Tuh. Nah, tapi Anda ingin laku. Anda ingin laku di situ. Anda ingin laku. Saham ini sebelum sampai di 60.
Nah, begitu juga lah dengan Jati ini. Jati ini saya analisa, lah ini sudah oke gitu ya. Dari sini ke sini ya sudah oke. Nah, tapi proksinya membuat pola lain. Polanya apa? Adalah seperti ini. Misalnya, ini misalnya ya, ini bisa benar, bisa salah. Tapi ini kita belajar ya. Misalnya saham itu dia memakai dua broker, apanya proksinya ya. Proksinya memakai dua broker. Yang pertama adalah dia memakai broker A, yang kedua dia memakai broker B. Oke, tuh. Oke ya. Ini secara analisa volume ya saya sampaikan. Jadi teman-teman, yang punya barang banyak itu di bawah harga contoh ya, ini kan kalau namanya saham IPO itu kan IPO, dia IPO berarti kan apa namanya? Kalau memang intinya gini ya, kalau memang IPO dia berarti kan modal proksinya itu kan di harga IPO seperti itu, di harga IPO dan ini sudah tembus di harga IPO, dia ingin mencoba mendapat harga yang lebih murah lagi dengan membuang semua barangnya seperti itu ya. Dia mencoba membawa harga lebih murah dengan semua barangnya. Nah, barang yang banyak itu ada di broker A. Tapi di broker B ini ya, misalnya, ini misalnya ya, bisa dia teman-teman di sini punya barang misalnya adalah cuma 10.000 lot. Oke, 10.000 lot. Jadi ini mirip dengan bandar BSBK. BSBK sudah pernah saya pelajari. Oh ternyata bandarnya seperti ini begitu ya. Memang Jati ini saya pribadi juga belum pernah beli saham Jati baru kali ini. Entry saham Jati baru kali ini. Tapi yang saya pelajari dan saya belum memang memahami karakternya seperti itu. Tapi dari riset yang saya lakukan harusnya hari ini sudah naik tapi ternyata gagal seperti itu ya. Jadi bagaimana dilakukannya? Ini mirip dengan bandar BSBK. Bagaimana? Seperti ini. Jadi dengan modal 10.000 lot, ya 10.000 lot saya bilang ya, dia itu membuat big volume di harga ARB, yaitu dengan cara bagaimana dia yang beli, dia juga yang jual. Jadi yang 10.000 lot itu diputar-putarnya di sini. Dia yang beli, dia juga yang jual. Dan itu dilakukannya sudah 3 hari berturut-turut sampai hari ini. Dia yang beli, dia yang jual. Itulah yang dilakukan Bandar Jati ini. Menurut saya, bisa juga salah ya. Kita kan sharing nih, sharing. Bukan saya maha tahu, tidak. Tapi kita sharing. Seperti itu. Ya, jadi dia memutar-mutar itu. Dia beli, dia jual. Tujuannya apa adalah ketika muncul big volume di harga ARB, pasti itu sudah pasti retail akan melihat, oh ini volumenya udah membesar nih di harga ARB. Ayo sikat, ini peluang naik. Seperti itu, teman. Seperti itu. Itu juga lah yang saya lihat kemarin di PG. Nah, PG ini rupanya bandarnya nggak seperti itu. Memang dia valid akumulasi di ARB. PG dulu. Nah, kalau ini kayaknya tidak, dia tidak akumulasi sebenarnya, tapi dia putar yang 10.000 ini sehingga memunculkan big volume, ya big volume seperti ini. Kemarin juga ada big volume ya, HRB kemarin juga ada big volume, 2 hari lalu juga ada big volume gitu ya kan. Tapi dia dengan memutar ini tujuannya apa? Supaya retail ikut beli. Nah, ketika retail ikut beli, ya kan, yang ini jualan, yang punya barang, ini yang jualan. Nah, jadi dari sisi memang dia sisi rugi fee broker, tapi harga jualnya itu kan yang paling atas. Dia bisa menjual barang di harga yang tinggi dengan memutar-mutar ini di sini. Yang 10.000 lot ini diputarnya putar, itu yang beli, itu yang jual, itu yang beli, itu yang jual sehingga memunculkan big volume. Nah, ketika ada yang beli, ketika ada yang membeli begitu ya, ketika ada yang membeli kan, ini yang jualan seperti itu. Gitu dia. Nah, seperti itulah yang dilakukannya. Itulah menurut saya. Nah, makanya ini besok Senin ya, kalau memang turun di harga ARB, memang saya punya ya di ini, saya coba akan afresh lagi ya, saya coba afresh lagi, tapi ya kan, ini afresh saya ini kayaknya sudah apa ya, sudah di dalam fase ini ya, fase berkurang gitu, karena ini gawat ini kalau apa, ini memang bagusnya ini memang tunggu naik. Kalau dia tunggu naik kan berarti sudah ada volume akumulasi. Tapi kalau memang ini kan kita seperti apa ya, menangkap pisau jatuh gitu ya. Kita berandai-andai gitu ya kan. Jadi ini memang riset yang saya lakukan memang polanya begitu ya, rupanya karakter dari proksinya seperti itu. Jadi dia bisa berhasil menjual barang di harga tinggi dengan memutar-mutar 10.000 lot ini, ketika ada yang beli ini yang jualan seperti itu. Caranya bagaimana Pak Ben? Itu tinggal gampang saja teman-teman ya. Tinggal di withdraw ya, tinggal di withdraw. Sorry,
tinggal di cancel ya, di withdraw ya, di cancel lalu di entry lagi. Supaya ketika ada melakukan pembelian, antrian ID di depan. Nah, ketika dia udah melihat itu, tinggal di withdraw lagi, di cancel lagi. Tinggal baru masuk lagi lah antrian B ini, memutar-mutar lagi di harga ARB. Seperti itulah dia pola proxy dari Jati. Itulah yang bisa saya paparkan untuk saham Jati ini. Seperti itu. Itulah menurut saya ya, menurut saya ini bisa, ini saya lihat itu ada kemarin itu dia apa ya, di BSBK, CBRE kayak gini proksinya, polanya, pola menjual barangnya. Berhasil menjual barang di harga atas dengan membuat big volume pada ARB, padahal dengan menggunakan sekuritas lain. Seperti itu. Rugi di broker tapi berhasil menjual di harga tinggi. Jadi tetap untung dia. Itulah yang bisa saya jawab untuk menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana proxy Jati ke depannya. Seperti itulah dia yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat ya. Tapi ini disclaimer, ini adalah menurut analisa saya sepanjang pengalaman saya di bursa. Apakah teman-teman setuju atau tidak? Ya pribadi masing-masing ya. Kalau memang ada yang memberikan tanggapan lain, monggo silakan. Saya selalu membuka ruang untuk diskusi kepada teman-teman semua. Itulah dari saya. Salam Pinem X.